Jadi kitab ini, kitab Sulamut Taufik ini kitab yang sangat berkah sekali. Kitab yang muliat bil barakah. Min a'lahu wa fawqahu wa tahtahu yaminahu shimalahu ya. Karena kitab ini dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, yang ahli sunnah wal jamaah tentu. Kalau Wahabi nggak suka. Ya. Dan ini kitab hampir dibaca oleh seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Ya. Semuanya hampir baca kitab ini. Betapa berkahnya gitu ya. Hampir baca. Iya. Iya. Betapa barokahnya kitab ini. Penulisnya Wali Kutub ya kan. Dan banyak disyarahi oleh para ulama. Banyak yang mengiktina kitab ini. Ya. Di antaranya kitab yang kalian pegang yaitu Mirqatus Udut Tasdiq fi Syarh Sulamut Taufik ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Karya Syekh ulama kebanggaan kita semua, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ini kebanyakan Al-Bantani semua ini. Wih, ngeri ini. Saya itu masih ada darah Bantennya, tahu nggak? Ya. Tapi Banten itu ya darahnya ke Cirebon. Astagfirullah, saya belum sowan kepada Sultan ya Allah. Jadi sebenarnya saya dengan Kiai Imaduddin itu ada saudara. Ya. Mana ini tadi syarah-syarahnya ya? Itu syarah dari Syekh Nawawi Banten. Ulama kebanggaan kita semua. Ulama atau guru daripada ulama-ulama Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani Mirqatus Udut Tasdiq. Apa tadi? Abdullah bin Husain bin Sulamut Taufik. Ya. Mana ini? Karya Syekh Nawawi ini hampir semuanya kitab-kitab yang bergenre syarah ya. Keistimewaan beliau itu gitu. Jadi semuanya hampir kitabnya syarah-syarah semua. Ya terserah ya. Suka-suka beliau lah ya. Banyak sekali emang ya, Tausyih, Ala Ibnu Qasim, Syarah Al-Babul Hadis, banyak sekali. Fathul Ghaib, Kasyifatus Saja, Tijan Daruri, apa lagi? Tijan syarah apa? Siapa? Tijan syarah apa? Nurul Zulam, Tijan Akidah. Syarah punya siapa? Imam Bajuri ya? Iya. Ya. Saya dulu awal-awal dulu disuruh disuruh mengarang kitab, kata guru saya. Itu beliau bilang gini, Syekh Nawawi Banten itu saya pernah lihat, kata guru saya. Saya pernah lihat kitab atau tulisan beliau awal pertama kali latihan nulis beliau itu. Ya. Beda dengan kitab-kitab yang biasa kita baca. Jadi latihan makanya. Itu ya. Jadi Syekh Nawawi Banten ini guru daripada seluruh ulama Nusantara. Ya. Beliau guru daripada Mbah Khalil. Mbah Khalil ini Syekhuna Khalil. Bangkalan, Madura. Mbah Khalil punya murid-murid yang ya. Kibar, Mbah Hashim Asy'ari dan seterusnya. Ya. Mbah Bisri, dan seterusnya lah, banyak sekali, banyak. Nah, kemudian Mbah Hashim ini punya murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid Mbah Mun. Nah, dan seterusnya, ya. Alhamdulillah. Jadi begitu. Dan murid-muridnya itu tersebar di seluruh Indonesia. Ya, hampir seluruh pesantren itu nasabnya itu ke sana semua, nasab keilmuannya. Gitu ya. Dan Syekh Nawawi Umar bin Al-Jawi ini, Al-Bantani ini ketika di Mekah itu menjadi marja ya. Orang yang menjadi rujukan ulama-ulama di seluruh dunia. Ya. Menjadi sampai Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi ulama kita luar biasa ya. Memang dari kecil di sana kan? Enggak? Dari kecil belajar, saya lupa. Gitu. Terus kemudian apalagi syarahnya? Is'adur Rafiq wa Bughyatus Siddiq li Syekh Muhammad bin Salim Babasil. Ini lebih tebal lagi ya. Kemudian apalagi? Syarhus Sulamut Taufik li Syekh Hasan bin Iwad Muqaddim. Ya. Ini Maktabatul Ahqaf. Kemudian Bughyatut Talib li Ma'rifatil Ilm Ad-Dinil Wajib li Syekh Abdullah Al-Haruri, muassis daripada Jamaah ya.
Ahbash ya, Jamaatul Ahbash. Ya. Ya jadi begitu. Itulah sekadar pengantar ya. Selanjutnya kita baca insyaallah paling sekitar 5 pertemuan saja ya, mungkin khatam ya insyaallah. Tapi nanti kita akan tidak terburu-buru, kita akan berikan fawaid yang banyak sekali insyaallah. Jadi kitab ini sering dituduh sebagai kitab radikal oleh siapa? Orang-orang liberal. Orang-orang liberal nggak suka sekali terhadap kitab ini. Mirkohnya apa sulamnya? Sulamnya. Fikih nggak suka ya? Bahkan seluruh kitab fikih memang mereka nggak suka. Secara umum ya begitu. Apalagi terhadap kitab yang satu ini, yaitu Sulamut Taufik ini. Kenapa? Karena di awal-awal pembahasan kitab ini itu banyak sekali Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi menjaga akidah umat Islam daripada kekufuran banyak macamnya itu. Banyak menuduh begitu, orang-orang liberal nggak suka. Ya. Padahal apa? Memang apa yang ada di dalam kitab ini itu memang ada di seluruh kitab-kitab fikih atau kitab-kitab akidah secara umum. Ya. Jadi gini, saya ingin meluruskan suatu persepsi ya, yang keliru. Ahlussunnah wal Jamaah memang mazhab yang di situ paling hati-hati dalam mentakfir. Ya, paling hati-hati dalam mengkafirkan seseorang. Imam Asy'ari sebelum wafatnya itu mengatakan, "Ishhadu innani la ukaffir ahadan min ahlil qiblah illa man harrama halalan," atau sebaliknya. "Illa man harrama halalan aw halala haraman," gitu ya. "Nahnu la nukaffir ahadan min ahlil qiblah bidzambin illa man harrama halalan aw halala haraman." Kami tidak mengkafirkan ahli kiblat karena suatu dosa. Tidak. Kecuali kalau dia itu mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ini rad kepada Khawarij. Karena Khawarij itu mengkafirkan seseorang karena perbuatan atau suatu dosa. Tapi Ahlussunnah enggak. Sebesar apapun dosa tersebut dilakukan oleh seseorang, maka tidak bisa membuat dia itu keluar daripada agama ini. Atau dalam riwayat yang lain, illa bijahdima adkhalahu, kecuali mengingkari sesuatu yang membuat dia masuk kepada agama ini, yaitu la ilaha illallah. Jadi gitu. Ahlussunnah itu suatu firqah yang di situ paling hati-hati masalah takfir. Paling hati-hati sekali. Imam Ghazali sampai bikin kitab apa? Faisalut tafriqah bainal Islam waz zandaqah. Itu kalau kita baca kitab itu, maka kita betul-betul luar biasa Ahlussunnah itu. Dalam hati-hati dalam takfir. Nah, tapi jangan sampai dipahami bahwasanya mentakfir kemudian memang betul-betul nggak ada. Karena asas daripada keberagamaan yang benar itu begitu. Meskipun itu tidak menghalangi kita dalam hidup bertoleransi. Karena keyakinan, kita harus meyakini bahwasanya selain agama Islam itu kafir. Kalau enggak, maka kita kafir sendiri. Karena enggak ada bedanya. Berarti membenarkan agama lain kalau enggak mengkafirkan. Dan ini keyakinan. Keyakinan itu suatu hal yang berada pada hati, pada keyakinan kita. Enggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan bersosial, enggak ada. Kehidupan sosial kita tetap baik dengan orang kafir. Kita bertetangga, kalau mereka sakit kita jenguk, kalau mereka melahirkan anak kita ucapkan selamat, dan seterusnya. Kalau ada makanan kita kirim. Jadi nggak nyambung sama sekali gitu. Orang-orang yang menggugat toleransi hanya gara-gara kita menganggap bahwasanya hanya agama kita yang benar. Dan agama yang lain keliru dan kafir. Gitu. Jadi sangat nggak nyambung sekali, nggak rasional sekali. Nggak nyambung pikirannya kemana. Wong antara dimensi sosial dengan dimensi teologi, keyakinan, akidah. Nggak nyambung sama sekali. Makanya kaidahnya apa? Man lam yukaffir kafiran fahuwa kafir. Ini penting banget. Dan sebaliknya, orangnya jangan sebaliknya dulu. Man lam yukaffir kafiran fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya maka dia kafir sendiri. Karena berarti dia menyamakan semua agama atau agama yang lain selain Islam dengan agama Islam tersebut. Ini kaedah yang di situ qat'i sekali. Nggak bisa ditawar. Karena sekarang itu syubhatnya luar biasa orang liberal tuh. Semua agama itu benar.
semua agama itu sama, bisa menghantarkan ke surga. Itu syubhatnya. Jadi kalau kita menganggap agama lain itu kafir, maka itu suatu radikalisme. Kita dalam kenyataannya, dan bahkan mulai merangsek ya ke dalam salah satu ormas gitu, nggak boleh nyebut kafir kepada non muslim di Indonesia, tapi sebutlah non muslim aja gitu. Ini nih bahaya, ini syubhat ini bayaran ini, beneran ya. Makanya sudah nggak berlaku lagi fatwa kayak gitu, karena sudah nggak laku, ditinggalkan oleh umat ya. Karena memang nggak nyambung sama sekali. Dan faktanya kita itu dalam apa? Dalam kebersosialan kita nggak pernah kan panggil teman kita, "Woi kafir," yang non muslim kan? Enggak kan? Kita panggil namanya saja biasa kan? Jadi fatwa begitu itu nggak relevan sama sekali. Mengorbankan keyakinan kita atau mulai menggerus keyakinan kita. Mulai diperhalus bahasanya. Ini kaidah yang harus dipegang sampai kapanpun. Dan jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang liberal yang berusaha untuk menghilangkan hal ini. Kaidah. Dan tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap toleransi kita dengan orang non-muslim. Toleransi dimensi zahiriyah, lahiriah, praktek dalam kehidupan, dalam keberhidupan, bertetangga itu. Tapi keyakinan dalam hati, ini nggak nyambung sama sekali kan? Nggak nyambung ya kan? Antara dimensi zahir dengan dimensi batin kok ditabrakkan itu gimana? Nggak ada tanakut sama sekali, mereka nggak paham mantek orang liberal itu. Ya kan? Nggak paham mantek. Makanya anggapnya itu dua hal yang kontradiksi. Kalau kita menganggap agama lain itu keliru, kafir, itu apa? Berarti nggak toleransi. Nggak nyambung. Karena mereka nggak paham mantek. Kita kan dibilangnya apa? Domba-domba yang tersesat. Iya. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan perilaku atau sikap dari agama selain Islam, itu menganggap kita siapa? Domba yang tersesat. Justru istilah kafir itu istilah yang paling apa? Paling lembut, paling halus. Mereka masih tertutupi. Coba. Man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Ini adalah mabda usul yang sangat-sangat dasar sekali. Harus tanamkan pada anak-anak kita. Tanamkan pada anak-anak kita, saudara kita. Harus, ini akidah. Akidah itu harus betul-betul tertancap dengan kuat. Nggak bisa dengan zon. Saya banyak mengkritik oleh Syihab karena menyatakan bahwasanya akidah itu atau iman itu bukan sesuatu yang yakin. Ini ajib. Orang di seluruh dunia baru ada ternyata sekarang itu yang berpikir begitu. Di sepanjang zaman ada ternyata yang berpikiran bahwasanya iman itu bukan sesuatu yang yakin. Nanti kita, insya Allah saya mau bikin buku, nanti kita kritik dengan argumen ulama-ulama Azhar. Karena selama ini syubhatnya begitu. Ulama Azhar, wow. Kita buktikan ulama Azhar kayak apa kitab-kitabnya. Gak ada yang berpikir begitu. Ya, man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Baca di mukor-mukor itu, bantahan kepada Quraisy itu banyak. Ya, kita kritik dengan ilmiah. Ya, man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Nah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin, ini Raudhatul Thalibin, lihat. Silakan kalau nggak percaya baca kitab ini, ya. Dalam Raudhatul Thalibin Imam Nawawi berkata bahwasanya apa? Man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam. Aw syakka fi kufrihim. Aw sahhaha madhhabahum. Aw tawaqqafa fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam. Yang agama selain Islam nggak dikafirkan. Atau membenarkan agama mereka. Atau ragu terhadap kekafiran mereka. Mereka kafir nggak ya? Selain Islam itu ya, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, dan seterusnya. Ragu ya? Kafir nggak ya? Atau tawakuf, diam, nggak tahu tuh. Mereka itu kafir nggak? Fahuwa kafir. Baca kitab ini. Itu juga dikatakan oleh banyak para ulama. Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Muslim dan seterusnya. Dan ini kesepakatan para ulama. Ya. Jadi gitu, harus dipegang kaidah ini. Man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Kalau apa namanya? Kita meyakini selain Islam itu kafir. Tapi secara prakteknya kita bilang jadi yang non muslim itu enggak apa-apa kan? Misalkan ngomong jadi yang non muslim kita nggak bilang kafir tapi meyakini kafir.
Itu Kalau ditanya doang gitu, kalau ditanya yang non muslim kafir gak? Ya kafir. iya. Kalau nggak ditanya kita bilangnya Dalam praktek terserah kita, nggak perlu atau nggak harus. Dan pada prakteknya kita nggak pernah begitu kan? Kita panggil dengan namanya biasa. Itu. Nah, kebalikan daripada kaidah itu, man kaffara musliman fahuwa kafir. Ini yang bahaya. Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, orang muslim kalau dikafirkan, maka dia kafir sendiri. Dalam suatu hadis apa? Man kaffara akhahu faqad ba'a bi ahaduhuma. Barang siapa yang mengkafirkan saudara muslimnya, maka kekafiran tersebut itu pasti kembali kepada salah satunya. Antara orang yang mengkafirkannya tadi atau yang dikafirkannya tadi. Kalau betul-betul yang dikafirkan itu betul-betul telah kafir, ya maka benar. Tapi kalau enggak, kembali kepada yang mengkafirkannya. Dan itu yang harus kita hati-hati. Maksud daripada ahlu sunnah itu apa? Sangat berhati-hati sekali dalam mengkafirkan seseorang. Maksudnya gitu, mengkafirkan orang yang di situ muslim ketika melakukan sesuatu yang di situ kayak berbau kekufuran. Itu harus hati-hati. Bukan mengkafirkan selain Islam, bukan. Paham ya? Agama selain Islam. Jadi kalau yang masih muslim, misalkan, kemudian kita mencurigai dia melakukan sesuatu yang bisa membuat kekufuran, itu hati-hati. Kenapa? Karena kemuslimannya itu qat'i. La ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika ingin mengkafirkannya juga harus qat'i juga, harus betul-betul jelas, betul-betul nyadar, betul-betul nggak dipaksa, dia itu nggak dipaksa gitu ya. Atau nggak ada yang mengintimidasi dan seterusnya. Gitu. Ya. Makanya kita nggak mengkafirkan Wahabi, nggak mengkafirkan Syiah, nggak mengkafirkan Ibadiyah, nggak mengkafirkan Mu'tazilah, nggak mengkafirkan Qadariyah. Enggak. Makanya Imam Asy'ari punya kitab namanya apa? Kitab Imam Asy'ari apa? Maqalatul Islamiyyin fi ikhtilafil musallin. Pendapat-pendapat orang-orang Islam. Ya. Dalam perbedaannya, ya. Pandangan-pandangan keakidahan gitu ya. Dalam agama ini, agama Islam. Jadi yang beda itu tentang memahami agama Islamnya. Bukan meyakini agama selain Islam. Paham? Tuh, mereka yang beda-beda paham terhadap memahami agama ini masih dikatakan apa? Islamiyyin, maqalatul Islamiyyin fi ikhtilafil musallin. Orang-orang yang masih sholat yang di situ beda pendapat. Ya dengan kita, dengan Wahabi, dengan Syiah dan seterusnya. Enggak. Segini. Ya gitu ya. Jadi yang bahaya itu adalah mengkafirkan muslim. Jadi itu yang perlu kita pahami secara serius dan betul-betul hati-hati. Ya. Betul hati-hati, harus kita pegang. Mabda demikian itu ya. Dan sebenarnya apa yang ada di kitab ini dalam membahas hal-hal begitu, itu sudah dibahas oleh kitab-kitab Baqiyatul Kutub al-Aqaid al-Islamiyah. Kitab-kitab fikih bahkan. Silakan baca kitab-kitab fikih yang ini. Di Majmu' apa ada semua. Riddah itu macamnya ada berapa, murtad itu macamnya ada semua. Ya. Ada semua. Apalagi di akhir zaman ini, kitab ini sangat-sangat penting sekali. Karena tadi syubhat-syubhatnya itu dengan atas nama toleransi, kemudian apa, membenarkan semua agama, ibadah bersama, doa bersama dan seterusnya. Itu bahaya sekali. Bahaya. Syubhat-syubhat kekufuran itu di mana-mana ya sekarang itu ya. Di TV-TV ya, dinding-dinding medsos ya, di buku-buku, syubhatnya luar biasa banyak sekali. Bahkan di game tuh ada game PUBG. Itu yang ada misi menyembah apa gitu ya, ya kan? Tapi nggak tahu sekarang udah dikritik sama Azhar, sama ulama-ulama kita, dan katanya sudah direvisi. Udah direvisi belum PUBG? Alhamdulillah. Apalagi saya. Iya, dapat darah, dapat kekuatan. Ucapan-ucapan di TV-TV ketika main film itu kadang merendahkan syariat, merendahkan sholat dan seterusnya, dibuat guyonan. Ini hati-hati.
Yang Quran di Quran gak boleh. Hanya saya berkali-kali mengingatkan, bahan untuk guyonan itu banyak sekali. Bahan untuk guyonan itu banyak sekali. Jangan kepada masalah-masalah agama, jangan. Jangan. Ya, jangan. Banyak sekali, betapa banyak orang-orang yang di situ tergelincir, jatuh terhadap jurang. Hal yang sangat berbahaya sekali, kekufuran karena guyonan. Ya. Itu ya. Itu sekedar pengantar ya. Pengantar terhadap kitab yang penuh barokah ini ya.